Halo teman-teman, selamat datang di pematerian divisi flora yang ketiga. Di pematerian yang ketiga ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai infografis dan herbarium. Yuk langsung aja kita ke materinya. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang infografis. Infografis itu berasal dari kata infography dalam bahasa Inggris yang merupakan singkatan dari kata information dan juga grafik, merupakan bentuk visualisasi data untuk menyampaikan informasi kompleks kepada pembaca agar dapat dipahami dengan mudah dan cepat. Penggunaan infografis untuk menyampaikan suatu informasi akan membuat orang atau pembicara tertarik karena penggunaan elemen visual yang juga menarik dan tidak selalu berbasis teks. Nah, jadi kenapa kok ketika kita memakai infografis, kita menggunakan infografis untuk menyampaikan suatu informasi itu akan menjadi lebih mudah untuk dipahami karena infografis ini tuh tampilannya menarik. Kenapa kok dia menarik? Karena dalam infografis ini ada elemen-elemen visual kayak misalnya grafik, diagram, simbol, sama ilustrasi. Nah, selain ada elemen-elemen visual tadi, infografis kan biasanya warna-warni gitu, jadi nggak monoton. Nah, jadi kelebihan kalau kita pakai infografis itu, penyampaiannya itu akan menjadi lebih cepat dan efektif. Infografis yang baik itu harus gimana? Yang pertama, infografis itu harus fresh. Dalam artian, kita memilih topiknya itu yang baru. Kita memilih topik yang masih hangat. Nah, setelah kita memilih topiknya, kemudian kita menentukan isinya itu yang informatif. Informasi yang kita berikan itu harus informatif. Informasinya harus bermanfaat untuk orang lain. Isi dari infografis ini juga harus relevan, harus sesuai dengan topik awal yang udah kita pilih tadi. Terus ketika kita udah dapat isinya, udah dapat topiknya, udah menentukan, nah kita harus membuat infografis kita ini yang entertaining, yang membuat orang lain itu tertarik untuk membaca infografis kita. Jadi apa yang ingin kita sampaikan itu akan sampai kepada mereka. Dan infografis yang kita buat itu harus different, harus berbeda dari infografis yang udah ada sebelumnya. Jadi kita harus membuat desain yang beda gitu. Jadi nggak monoton. Oh, infografis cuma kayak gini-gini aja nih. Kita harus bikin yang berbeda, yang different. Nah, untuk langkah pembuatan infografis, yang pertama kita bakal nentuin topik. Kita nentuin topik. Setelah kita mendapatkan topik, kita akan melakukan survei atau pengamatan. Dan setelah kita melakukan survei atau pengamatan ini, pasti kita bakalan dapat data. Datanya ini kemudian kita analisis, kita olah sampai udah ada hasilnya, sampai udah jadi. Nah, ketika udah ada hasilnya, kita bikin desain infografis. Kita masukin isinya ke infografis itu. Kemudian setelah jadi, kita koreksi lagi, kita kaji ulang. Nah, ketika dikoreksi ini ada beberapa revisi, kita harus melakukan penyempurnaan yang sesuai sama yang udah direvisi tadi. Kemudian udah deh, infografis kita fix. Nah, untuk isinya sendiri, di infografis itu ada judul, spesies, status konservasi, persebaran, morfologi atau deskripsi, identitas infografis, serta informasi pendukung. Nah, identitas infografis itu isinya, maksudnya itu adalah instansi atau persorangan yang membuat infografis tersebut. Nah, ini adalah contoh infografis. Yang di sebelah kanan ini infografis hasil mini riset. Jadi, di sini dicantumkan tujuan, kemudian metode yang digunakan dalam mini risetnya, waktu dan tempat kita melaksanakan mini risetnya itu kapan. Terus ada datanya. Ini adalah hasil
hasil kita melakukan mini riset. Terus gak lupa juga di sini ada kesimpulan. Nah, ini tujuan, metode, sama tempat, terus juga kesimpulan itu namanya informasi pendukung. Tergantung kita bagaimana kita mendapatkan data untuk infografis yang akan kita buat. Itu jadi informasi pendukung di infografis kita. Ini yang bagian atas sama bawah ini namanya identitas infografis. Nah, untuk yang sebelah kiri ini, infografis ini tuh kita dapatkan bukan dari mini riset, bukan dari penelitian. Ini dibuat dari kita mengumpulkan data dari sumber-sumber yang udah ada. Lalu data-data tadi kita jadikan satu di infografis ini. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai herbarium. Herbarium itu berasal dari kata hortus dan juga botanicus yang memiliki arti kebun botani yang dikeringkan. Sederhananya itu herbarium itu merupakan koleksi spesimen yang telah dikeringkan. Nah, herbarium ini fungsinya buat apa sih? Gak mungkin dong kita bikin herbarium tapi tanpa ada fungsinya. Secara umum, si herbarium ini berfungsi sebagai pusat referensi yang pertama. Terus yang kedua, itu berfungsi sebagai pusat dokumentasi. Dan yang ketiga, berfungsi sebagai pusat penyimpanan data. Yang pertama, sebagai pusat referensi itu maksudnya apa? Si herbarium ini bisa digunakan sebagai sumber utama untuk kegiatan identifikasi tumbuhan yang dilakukan oleh para peneliti taksonomi, ekologi, terus juga petugas-petugas yang menangani jenis tumbuhan langka, terus para pecinta alam, dan juga untuk para petugas yang mereka itu bergerak di bidang konservasi alam. Terus yang kedua, itu sebagai pusat dokumentasi. Maksudnya itu, si herbarium ini merupakan koleksi yang dia itu memiliki nilai sejarah. Misalnya itu seperti tipe sama taxa baru, terus contoh-contoh penemuan baru, tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomi. Nah, itu bisa terekam dengan kita membuat herbarium. Terus fungsi yang ketiga itu sebagai pusat penyimpanan data. Di mana dengan herbarium ini bisa dimanfaatkan oleh ahli-ahli kimia untuk mempelajari alkaloid misalnya. Terus untuk ahli farmasi itu bisa menggunakan herbarium ini untuk mencari bahan ramuan untuk suatu obat. Nah, kalau kita ngomongin soal herbarium, di Indonesia ini ada suatu tempat yang dia ini menyimpan banyak sekali spesimen herbarium. Nah, tempat itu namanya Museum Etnobotani Indonesia Herbarium Bogoriense atau disingkatnya BO. Nah, si museum herbarium ini tuh dia ada kerjasama sama LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dan si BO ini, dia ini bertugas untuk secara aktif melakukan perekaman data flora di Indonesia melalui pengumpulan spesimen herbarium yang dilakukan setiap tahun. Nah, di BO ini dia memiliki koleksi referensi spesimen herbarium yang terbesar di Asia Tenggara. Bahkan BO ini menjadi pusat referensi ilmiah untuk tumbuhan terbesar kedua di dunia. Koleksi spesimen di BO ini mencapai kurang lebih 5 juta spesimen. Dari 5 juta spesimen ini masih terus bertambah sekitar 5.000 spesimen baru setiap tahunnya. Tambahan spesimen ini tuh bisa dari pertukaran dan juga hadiah-hadiah dari instansi lain. Di BO ini, koleksi flora itu difokuskan pada kawasan Malaysia, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Papua Nugini, dan juga Timor Leste. Untuk kelompok flora yang dikoleksi antara lain tumbuhan berbunga, gimnospermae, paku-pakuan, lumut, dan juga jamur. Nah, ketika kita akan membuat suatu herbarium,
persiapan koleksi itu merupakan suatu hal yang penting untuk kita membuat herbarium nantinya, di mana spesimen herbarium yang baik itu harus memberikan informasi yang terbaik mengenai tumbuhan tersebut. Maksudnya itu, koleksi tumbuhan yang kita pakai, spesimen yang kita pakai itu mempunyai seluruh bagian tumbuhan dan ada keterangan-keterangan yang memberikan seluruh informasi yang tidak nampak pada spesimen herbarium. Nah, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengkoleksi tumbuhan itu adalah yang pertama, tumbuhan kecil harus dikoleksi seluruh organnya. Kemudian untuk tumbuhan yang besar atau pohon, dia ini dikoleksi sebagian cabangnya yang punya organ lengkap, yaitu bunga, daun, sama buah yang dia ini diambil dari satu tumbuhan. Jadi maksudnya daun, bunga, sama buahnya itu harus diambil dari satu pohon. Nggak boleh dari dua pohon, walaupun dia sama jenisnya itu nggak boleh, tetap harus dari satu pohon. Kemudian untuk pohon atau perdu, kadang penting juga untuk kita mengoleksi kuncup atau daun yang baru, karena kadang itu stipulannya ini sifatnya mudah gugur dan juga braktea kan cuman ada di bagian-bagian yang masih muda aslinya. Makanya kita perlu untuk mengoleksi kuncup atau daun yang baru tadi. Kemudian untuk tumbuhan herba itu dikoleksi seluruh organnya, kecuali untuk jenis tumbuhan herba yang besar seperti Araceae. Kemudian setelah kita mendapatkan koleksi tumbuhan tadi, kita harus segera membuat yang namanya itu catatan lapangan. Di catatan lapangan ini tuh berisi keterangan-keterangan mengenai ciri dari tumbuhan yang nggak terlihat setelah spesimen si tumbuhan tadi itu kering. Keterangan-keterangannya itu berupa lokasi di mana kita menemukan tumbuhan tadi, terus habitatnya, tinggi tempat, warna bunga atau buah, karena kan biasanya kalau misalnya tumbuhan tadi udah kering, maka warnanya kan hilang. Nah, oleh karena itu kita perlu mencatat warna dari tumbuhan tersebut, bagian bunga dan buahnya. Terus baunya seperti apa kita juga catat. Tinggi tumbuhan, serta pemanfaatan secara lokal, dan juga nama daerah. Karena kan tumbuhan itu di setiap daerah namanya bisa beda-beda. Terus biasanya juga kita perlu menyertakan yang namanya etiket gantung atau label gantung. Nah, penulisan si etiket gantung atau label gantung ini itu kita menggunakan pensil supaya dia tulisannya itu tidak larut ketika terkena alkohol. Nah, jenis-jenis herbarium ini ada dua. Yang pertama itu ada herbarium basah, dan yang kedua ada herbarium kering. Herbarium basah ini merupakan koleksi spesimen yang disimpan dalam larutan pengawet. Jadi tumbuhan yang kita pakai, spesimen yang kita pakai itu nanti dimasukkan dalam botol kaca, gitu, terus nanti diisi dengan larutan pengawet sampai penuh, sampai spesimennya itu terendam. Lalu kita tutup rapat, terus kita taruh deh ke tempat yang aman. Nah, terus untuk herbarium kering, itu merupakan koleksi spesimen yang telah dipres dan dikeringkan, serta ditempel pada kertas dan diberi label yang berisi keterangan penting dan yang sulit dikenali secara langsung dari spesimen yang udah kering tadi. Terus diawetkan dan disimpan dengan baik pada tempat penyimpanan yang telah disediakan. Nah, kemudian gimana cara kita membuat herbarium? Yang pertama ada langkah-langkah pembuatan herbarium kering. Itu terbagi menjadi langkah-langkah pengeringan yang pertama dan juga langkah-langkah penyusunan herbarium. Untuk langkah-langkah pembuatan herbarium kering ini tidak sama kayak waktu kalian mini riset. Nah, untuk langkah-langkah pengeringan yang pertama, ketika kita sudah mendapatkan tumbuhan yang mau kita pakai untuk membuat herbarium, tumbuhan tadi dibersihkan dari kotoran-kotoran supaya nanti herbariumnya juga bagus hasilnya. Nah, terus spesimen tadi disemprot pakai alkohol 70% biar dia awet. Ini kenapa kok kita kalau
nulis etiket gantung tadi, kita pakai pensil supaya pas disemprot ini tulisannya itu nggak larut, jadi tulisannya nggak hilang keterangan-keterangannya. Terus bagian bunga, daun, sama tangkai, pokoknya bagian-bagian seluruh tumbuhan tadi itu disusun di selembar kertas koran. Kertasnya itu yang dipakai nggak harus kertas koran. Yang penting kertasnya ini bersifat mudah menyerap air. Kemudian selotip kertas itu ditempelkan pada beberapa permukaan tangkai atau ranting biar tumbuhannya ini dia letaknya nggak geser-geser, nggak berubah gitu. Nah, terus untuk penggunaan selotip kertas ini jangan langsung nempel di permukaan tangkai atau ranting tumbuhan tadi. Tapi kita pakai perantara kertas supaya spesimen kita nggak rusak. Nah, setelah dikasih selotip-selotip tadi, tumbuhannya itu ditutup lagi pakai kertas koran sampai seluruh bagian tumbuhannya itu tertutup sempurna. Baru deh ketika udah tertutup, kita bisa lakukan pengepresan. Cara pengepresannya itu, spesimen tadi ditindih dengan benda yang lebih berat. Bisa pakai kayu atau buku yang tepat. Nah, kemudian spesimen ini juga bisa diikat. Bisa diikat biar dia makin kencang. Kemudian spesimennya itu disimpan selama 1-2 minggu di tempat yang kering dan tidak lembab. Ingat ya teman-teman, tempatnya itu nggak boleh lembab biar nanti spesimen kita itu nggak berjamur nantinya. Terus juga spesimen kita itu tidak boleh terlalu kering. Kenapa kok nggak boleh terlalu kering? Ini malah bagus. Justru nggak teman-teman. Karena kalau misalnya spesimen yang kita pakai itu hasilnya terlalu kering, dia malah bisa rusak. Bisa kayak bolong-bolong gitu loh teman-teman. Kayak untuk bagian kelopak bunga sama misalnya daun kan itu kalau misalnya kering kan bisa bolong-bolong gitu. Nah, itu kenapa kok nggak boleh terlalu kering, karena nanti bisa jadi ringkih spesimennya itu, jadi malah mudah rusak. Kemudian untuk yang langkah-langkah penyusunan herbarium. Nah, ketika tadi spesimen yang mau kita pakai itu dirasa udah cukup kering, itu diletakkan dan disusun di atas kertas. Biasanya untuk pembuatan herbarium kering ini kita memakai kertas manila. Terus lemnya itu dioleskan pada seluruh bagian tumbuhan secara merata biar nanti spesimennya bisa melekat di kertas. Terus ditunggu hingga mengering. Nah, tapi selain kita menggunakan lem, kita juga bisa menggunakan selotip kertas tadi. Dan tetap ingat ya teman-teman, kalau misalnya kita pakai selotip kertas itu jangan langsung kena spesimennya. Kita harus pakai perantara kertas supaya nanti spesimen yang kita pakai itu nggak rusak. Nah, ketika spesimen tadi udah menempel dengan sempurna, itu kita menempelkan etiket tempel pada kertas yang tadi. Biasanya itu diletakkan di pojok. Nah, biar herbarium kita jadinya lebih awet, si herbarium kita ini bisa dimasukkan ke dalam bingkai sederhana yang dibuat dari kardus sama kertas mika gitu. Kemudian selanjutnya adalah langkah pembuatan herbarium basah. Sama sih teman-teman. Ketika kita sudah menemukan tumbuhan yang mau kita pakai, tumbuhannya itu dibersihin dulu. Ya nanti hasil herbariumnya kita juga bagus. Nah, tumbuhannya itu jangan lupa teman-teman, tumbuhannya itu harus lengkap. Dia punya organ yang lengkap, akar, batang, daun, bunga, buah, itu harus lengkap. Nah, kemudian tumbuhan yang lengkap, yang punya organ lengkap tadi itu dimasukkan ke dalam botol, kemudian diisi pakai larutan pengawet sampai tumbuhan tadi, spesimen yang kita pakai itu terendam. Nah, biasanya kita memakai botol kaca. Nah, karena kita memakai botol kaca, kita menutup botolnya itu dengan lem kaca atau parafin biar tutupnya itu kencang. Terus ketika udah beres ini, udah kita tutup, kita tinggal tempel label atau etiket tempel yang isinya itu identitas dari tumbuhan yang kita pakai, dan itu ditempelkan di botol, di bagian luar botolnya. Nah, ini contoh etiket tempelnya. Di sini tuh ada nomor koleksi ini itu isinya nomor, terus
identitas inisial yang membuat herbariumnya, kemudian tanggal pembuatan herbarium sama lokasi pembuatan herbariumnya, kemudian nama suku dari tumbuhan spesimen yang kita pakai, nama jenisnya, terus kalau ada nama sinonimnya itu juga bisa dicantumkan, kemudian nama daerah tumbuhan itu di tempat kalian menemukan tumbuhan itu. Terus ada nama yang mengidentifikasi sama tanggal identifikasinya, terus lokasi, ketinggian, suhu, dan kelembapannya itu juga kalian cantumkan. Di ini ketinggian, suhu, sama kelembapannya itu kalian isi berdasarkan lokasi kalian menemukan tumbuhan tadi. Terus gambaran singkat saat kalian menemukan tumbuhan tadi itu gimana. Terus jangan lupa nama kolektornya. Nah kemudian yang di sebelah kanan ini itu cara penempelan herbarium. Cara penempelan herbarium kalau kita pakai selotip ini masih salah ya teman-teman, karena ini selotipnya itu kena sama bagian organnya, kena daunnya, itu salah. Ini juga, yang ini apalagi ini kena daunnya juga. Nah, yang ini yang penempelannya udah benar, dia ini ditempel di ranting-rantingnya gitu, nggak kena daunnya, biar nanti daunnya itu nggak rusak, organnya itu nggak rusak. Kalau ranting kan kuat, jadi lebih baik penempelannya itu di rantingnya atau batangnya. Terus yang ini juga sama, kita nempelnya di bagian ranting, bukan di bagian kelopak bunganya, karena nanti malah kalau ditempel di bagian kelopak bunganya itu bisa rusak spesimen kita karena selotip tadi. Nah, untuk yang di bawah ini tuh mekanisme penempelan, bukan cara penempelan herbarium ketika spesimen yang kita pakai itu punya ukuran yang besar atau ini tinggi gitu teman-teman, tinggi. Nah, ketika kita pakai spesimen yang seperti itu jangan dipotong. Kita nggak boleh memotong spesimennya, tapi kita tekuk aja, tapi masih di satu kertas yang sama. Jangan kita pisah-pisah pakai kertas yang lain. Nah, ini untuk gimana cara kita menekuk spesimen ini, itu bisa seperti ini, bisa bentuk V, terus bisa bentuk A kayak gini. Yang penting nanti spesimennya itu nggak rusak. Nah, terus perlu diperhatikan juga untuk ketika kita menempel herbarium itu, usahakan untuk bagian daun ini tuh bisa terlihat bagian permukaannya sama bagian bawah daun. Jadi kita bisa melihat bagian bawah sama bagian permukaannya. Bisa nanti untuk salah satu daun ini, dari ini yang ada di tumbuhan ini, salah satu daunnya itu kita balik posisinya supaya kita bisa melihat bagaimana struktur di daun di sebaliknya itu, bagaimana penampakannya gitu. Kemudian untuk ini namanya amplop koleksi. Nah, untuk amplop koleksi ini isinya apa? Biasanya itu amplop koleksi itu berisi spesimen lain yang dia ini tidak memungkinkan untuk ditempel. Bisa berupa bunga atau buah yang dia ini sifatnya udah rontok. Terus juga bisa diisi biji-bijian yang kecil gitu. Kalau ditempel kan nanti kayak malah bisa copot, bisa hilang gitu kan teman-teman. Nah, lebih baik kita pakai amplop koleksi ini. Amplop koleksi ini juga ditempelkan di satu kertas yang berisi satu spesimen. Jangan dipisah-pisah kayak amplop koleksi spesimen ini di kertas satu, terus spesimennya di kertas satunya lagi. Itu nggak boleh. Kita pakai satu kertas aja supaya nanti informasinya itu, keterangannya tidak terpisah-pisah. Nah, sekian untuk herbarium. Ini ada contoh herbarium basah. Ini ya teman-teman, diletakkan di botol kaca, kemudian spesimennya itu harus terendam oleh larutan pengawet. Ini labelnya ditempelkan di sisi luar botolnya. Kemudian ini untuk contoh herbarium kering. Nah, biasanya kalau herbarium itu yang membuat adalah suatu instansi, itu ada inisialnya juga, ada identitasnya.
Terus ini etika tempelnya. Nah, ini tuh ada amplop koleksi tadi. Nah, untuk biar kita sama-sama lebih paham mengenai herbarium, aku ngajak teman-teman buat bikin herbarium. Ini sifatnya individu ya teman-teman. Dan untuk ketentuannya itu, kita memakai jenis tumbuhan itu dari kelas tumbuhan herba. Jadi herbarium yang dibuat itu adalah herbarium tumbuhan herba, dan jenisnya itu jenis herbarium yang kering. Terus untuk pembuatan herbarium ini, teman-teman itu nggak boleh pakai herbarium yang hasil dari riset kemarin. Jadi teman-teman harus buat ulang. Nah, setelah kalian membuat, nanti hasilnya itu akan dikumpulkan pada hari Sabtu 8 Mei 2021. Nanti bentuknya itu kalian upload foto gitu pakai Google Form. Nah, nanti linknya aku kirim lagi. Terus kalian harus begini ya teman-teman, karena ini kan waktunya kan lama ya, masih sampai bulan Mei, biar kita sama-sama paham tentang herbarium. Kalau praktek langsung kan biasanya malah masuk ya, oh bikinnya kayak gini itu. Nah, karena kalian udah menonton pematerian ini sampai akhir, jangan lupa kalian mengisi link resensi dan evaluasinya. Oke deh, sekian pematerian dari divisi Flora. Terima kasih teman-teman, dan semangat tes.